Ingat ya guys ya, tadi itu adalah 3 dasar penting agar kalian bisa melakukan trading saham dengan baik. Dan ingat, kalau misalkan kalian bisa terapkan ke 3 dasar ini dalam trading saham kalian, maka kalian akan dapat melakukan trading saham dengan baik ya. Hai guys, balik lagi di Tia Channel bersama saya Tia. Di channel ini, di channel tempatnya berbagi ilmu, info, pengalaman, dan cerita. Apa yang Tia alami, kalian boleh tahu. Apa yang Tia tahu, kalian harus tahu. Oke, seperti biasa guys, di setiap hari Selasa ya, kita akan belajar lagi tentang saham. Jadi belajar lagi tentang dunia saham. So, dukung terus channel ini agar dapat bermanfaat untuk kalian tentunya ya, untuk orang-orang banyak dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Nyalakan lonceng di sebelah kanannya so kamu dapat info-info terupdate dari Tia Channel. So, jangan kemana-mana, stay tune. Oke guys, seperti biasa ya, setiap hari Selasa kita belajar lagi tentang dunia saham. Nah, pada video kali ini kita akan belajar judulnya cara trading saham dengan baik ya. Nah, jadi untuk video kali ini kita akan belajar bagaimana sih cara trading saham dengan baik. Oke guys, jadi seminggu kemarin ini kita sempat diributkan ya, sempat dihebohkan oleh berita orang-orang atau retail-retail kecil panik ya, atau mereka katakan tuh generasi corona katanya ya. Jadi generasi investor corona atau milenial yang semua pada panik, retail yang pada panik ya. Karena apa? Karena ketika IHSG sempat menyentuh angka 6.400-an ya, kemudian seminggu kemarin itu dia turun terus ke 63, 62, 61 sampai di 5.862 ya. Itu pada di akhir perdagangan Jumat minggu kemarin. Dan hari ini di awal pembukaan, di awal perdagangan di sesi pertama dia sempat pada turun ya, tapi tiba-tiba dia melonjak lagi dan berhasil ditutup di angka 6.067 untuk IHSG. Untuk beberapa retail, untuk beberapa para investor pemula tentunya ya, kadang mereka beberapa dari mereka panik gitu ya. Jadi sebetulnya tidak perlu panik. Jadi yang diperlukan di sini adalah pikiran dan hati yang dingin. Jadi sih intinya guys, dalam bertrading saham itu jangan memakai uang panas ya, pakai uang dingin. Maksudnya uang dingin apa? Adalah uang yang tidak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari ya. Jadi uang yang dingin yang, jadi kalau misalkan sampai kalian terkena resiko, sampai kalian loss, kalian tidak harus panik gitu ya. Jadi sebetulnya dalam trading saham itu sebetulnya bukan bagaimana cara kita mengejar profit, tapi bagaimana cara kita menjaga modal kita agar tetap utuh, tidak berkurang. Itu pada prinsipnya. Nah guys, untuk cara trading dengan baik itu bagaimana sih? Apa sih maksudnya? Cara trading saham dengan baik ada 3 dasar yang harus kalian perhatikan. Pertama ya adalah stock pick, dimana pemilihan saham ini penting sekali ya. Jadi kalau misalkan kalian ingin trading, pilihlah saham-saham yang memiliki pola uptrend, jadi sedang dalam posisi uptrend. Atau kalian bisa juga cari yang sedang sideways, yang sedang polanya rata seperti ini ya. Kemudian kalian bisa menunggu ketika dia breakout atau dia berubah pola gitu ya, dari stabil menuju uptrend. Jadi jangan pilih saham-saham yang berpola downtrend. Jadi stock pick ya, stock pick ini sangat penting sekali. Dan juga ingat, saham itu kan macam-macam ya, ada saham blue chip atau saham-saham yang first liner gitu ya, ada second liner, ada juga yang gorengan. Untuk kalian para pemula, jangan pilih saham yang di harga bawah, yang harganya di bawah 100 per lotnya ya, per lembarnya sorry. Jangan pilih saham yang harganya di bawah 100 per lembarnya. Karena apa? Karena kalau misalkan harga itu harga saham itu sampai jatuh ke angka 50 dan uang kalian akan stuck di situ dan kalian akan mati kutu, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Nah guys, ingat ya, yang tadi adalah stock pick, pemilihan saham, itu yang nomor 1. Yang nomor kedua adalah money management. Karena ingat ya, saham ini kan, yang namanya saham itu harganya tidak akan selalu naik, ada turun, ada turun, ada naik. Jadi nggak akan selalu naik dan tidak akan selamanya juga turun. Nah disinilah gunanya fungsi dari sebuah money management. Money management apa saja sih? Contohnya, kalau misalkan kalian membeli saham, lebih baik kalian mendiversifikasikan. Jadi jangan 100% uang dari portofolio kalian itu kalian belikan pada satu saham. Kalian bagilah jadi beberapa saham, jadi bisa didiversifikasikan gitu ya. Itu untuk
mencegah atau mengurangi resiko gitu ya. Kemudian kalau misalkan pasar saham atau IHSG, kalian lihat ya pasarnya perkembangannya sedang bearish atau sedang turun, kalian jangan habiskan semua di saham gitu ya. Kalau peganglah setengahnya di saham, setengahnya cash gitu. Kemudian kalau misalkan ada titik di mana pasar ini mulai rebound, kembali naik, baru kalian boleh tambah lagi di investasi kalian di saham-saham kalian selain di cash kalian. Nah, kemudian selain manajemen dalam pembagian beberapa saham di porto kalian atau yang dikenal dengan diversifikasi sahamnya, kemudian kita juga jangan lupa harus cut loss. Jadi ada stop loss ya, jadi memasang stop loss. Bagaimana sih cara pasang stop loss? Kan di aplikasi-aplikasi itu sudah tersedia ya, sudah lengkap ya. Jadi mereka menyediakan stop lossnya mau dimasukin berapa nih, ada yang manual, kalian masukin angkanya, ada juga pakai persentase, apa 3%, apa 5%, apa 10%. Jadi itu tergantung jenis trading kalian. Kalau misalkan kalian trading harian, day trade ya, trading harian, kalian bisa pasang stop loss sekitar 3%. Kalau misalkan kalian tradingnya swing gitu, berminggu-minggu, bahkan mungkin berbulan-bulan, bisa kalian pasang stop lossnya 10%. Jadi ketika pasar bearish, ketika harga saham turun, dia terkena stop loss gitu. Jadi pembatasan risiko yang kalian akan dapatkan, risiko kerugian yang akan kalian dapatkan terlindungi atau terbatasi dengan si stop loss ini gitu. Jangan pakai average down ya. Karena apa? Karena dalam dunia trading ini kita tidak mengenal average down. Average down itu hanya untuk seorang investor. Karena apa? Kalau misalkan pasar sedang bearish ya, suatu saham lagi turun, kemudian kalian average down, tapi ternyata setelah kalian average down itu harga nggak naik, malah makin turun, otomatis kan kerugian kalian semakin banyak, semakin dalam, dengan jumlah uang yang semakin besar karena kalian suntikan lagi, kalian menggunakan sistem average down. Jadi ingat, di trading, dalam dunia trading tidak ada average down. Jadi yang ada adalah stop loss, yaitu pembatasan risiko ya, stop loss. Jadi money management yang kedua. Nah, sedangkan dasar yang ketiga yang perlu kalian miliki adalah psikologi. Dimana psikologi ini berhubungan dengan money management tadi ya. Dimana psikologi ini kalian ketika trading, kalian harus benar-benar melihat polanya, melihat teknikalnya. Makanya di sini penting ya, kalau misalkan kalian mau jadi seorang trader atau seorang trading, kalian punya belajar tentang technical analysis. Karena jangan sampai kosong. Kalau misalkan kalian nggak belajar, kalian nggak tahu apa-apa, cuma cap cip cuk, kalian pilih gitu ya, dan berharap-harap saham itu naik, maka itu sama saja dengan spekulasi atau kita sebut dengan berjudi ya. Tapi kalian di sini harus belajar tentang technical analysis, at least ya. Tentang technical analysis ini kalian bisa membaca pergerakan chartnya, kalian bisa membaca petunjuk-petunjuk atau clue-cluenya gitu ya, ketika pergerakan saham, ketika terjadi perdagangan gitu. Jadi kita tahu arahnya, at least kamu tahu polanya kemana gitu, apakah polanya sedang uptrend atau downtrend. Dan kemudian kalian jangan juga termakan rumor-rumor ya. Jadi jangan termakan rumor, jangan termakan berita-berita. Kadang ada rumor-rumor atau ajakan orang, jangan terpengaruh gitu, karena basicnya itu semua berdasarkan analisa ya. Jadi nggak berdasarkan rumor, nggak berdasarkan berita. Kemudian tentang psikologi ini, ketika misalkan pasar saham sedang bearish, sedang turun, jadi kalian jangan menggebu-gebu. Kalau misalkan kalian emang memiliki sistem money management, istilahnya tadi yang cut loss tadi ya, kalian sudah menentukan stop lossnya berapa, kalian harus disiplin. Jadi jangan sampai disiplin kalian itu hilang gitu. Jadi jangan sampai karena termakan pikiran atau psikologi kalian berpikir, wah kalau saya tambah mungkin dia akan berbalik arah gitu ya. Atau kalau misalkan pasarnya sedang uptrend, sedang bullish gitu, kalian malah 100%. Padahal ketika kalian menambahkan uang 100% ke saham yang sedang bullish itu, ternyata posisi harganya sedang ada di posisi puncak dan siap-siap untuk berbalik arah turun. Jadi di sini kalian harus benar-benar disiplin ya. Pola pikir kalian, mindset kalian, psikologi kalian tuh harus benar-benar dikontrol. Jangan serakah ya. Jadi ingat ya guys ya, tadi itu adalah 3 dasar penting agar kalian bisa melakukan trading saham dengan baik. Jadi ingat, tadi yang pertama adalah stock pick, pemilihan sahamnya, kemudian kedua money management, spesialnya untuk stop lossnya, itu penting sekali ya. Dan ketiga ada psikologi kalian ketika kalian bertrading saham. Dan ingat, kalau misalkan kalian bisa menerapkan ketiga dasar ini dalam trading saham kalian, maka kalian akan dapat melakukan trading saham dengan baik ya. Oke guys, mudah-mudahan ini bermanfaat ya buat kalian semua, terutama buat para investor pemula ya. Jadi terus belajar dan belajar ya. Kalau misalkan
karena dengan belajar tuh kita semakin tahu kalau kita tuh semakin istilahnya semakin banyak hal-hal yang belum kita tahu gitu. Jadi belajar dan belajar, kita sama-sama belajar ya. So guys, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya buat kalian semua, buat para investor pemula, juga buat kalian semua para tia lover yang berminat atau yang istilahnya yang ingin terjun ke dunia investasi ya, terutama dunia saham. So dukung terus channel ini agar dapat bermanfaat untuk orang banyak, untuk kalian tentunya ya, dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Nyalakan lonceng di sebelah kanannya agar kalian dapat info-info terupdate dari channel. So kita akan ketemu lagi untuk belajar saham setiap hari Selasa. Nanti kan kita akan bertemu setiap hari Kamis untuk belajar reksadana ya. So kita ketemu lagi di video berikutnya. See you next time. Bye bye.